Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah pada pertemuan yang lalu sampai poin yang ke-56 dari ucapan Al-Barbahari rahimahullah: wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin qalla aw kathura wa man lam yakun lahu waliyun fasultan waliyu man la waliya lahu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin ke-56 ini, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini adalah pembahasan fikih, tapi dibawakan oleh beliau karena adanya kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi hal ini, yang membolehkan nikah tanpa wali. Padahal kata Al-Imam Al-Barbahari, prinsip ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah, bahwa tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kemudian adanya mahar, baik sedikit mahar itu ataupun banyak. Ini telah kita jelaskan tentang syarat-syarat sahnya suatu pernikahan. Ada 4. Yang pertama, penentuan kedua mempelai, yakni calon suami dan calon istri. Kemudian yang kedua, saling ridho, bukan karena dipaksa. Syarat yang ketiga, harus dinikahkan oleh walinya. Dan syarat yang keempat, harus ada saksi. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang siapakah yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, ya, yaitu ayahnya, kemudian kakeknya, ya, dan terus ke atas kalau masih ada. Sedangkan yang ketiga adalah anaknya kalau dia sudah punya anak karena dia janda, ya, dan terus ke bawah cucunya, kemudian saudara kandungnya yang laki-laki, baik saudara kandung yang seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja. Kemudian yang kelima pamannya, ya, kemudian yang keenam yang paling dekat asobahnya, dan yang ketujuh yaitu kalau dia seorang budak akan menikah maka walinya adalah orang yang membebaskannya, dan yang kedelapan adalah pemerintah, waliul amr. Dan syarat-syarat wali juga sudah kita jelaskan, ya. Kemudian adanya mahar, dan kita katakan mahar itu sebaiknya diberikan sebelum dukhul. Nah, kemudian disunnahkan untuk mempermudah di dalam memberikan mahar, ya, karena mahalnya mahar itu bukanlah tanda suatu kemuliaan dan kebaikan, dan mahalnya mahar itu juga bukan sebagai tolak ukur ketakwaan seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika menikahkan putri-putrinya itu maharnya 400 dirham. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada poin yang ke-57. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu salatan faqad harumat alaih. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya 3 kali, menceraikan istrinya 3 kali talak, faqad harumat alaih, maka perempuan itu haram baginya. La tahillu lahu, tidak halal lagi baginya hatta tankiha zaujan ghairahu. Jadi kalau sudah talak 3, tidak halal untuk menikahinya kembali hingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Di sini di poin ke-56 dibahas tentang nikah, persyaratannya, dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekarang masih berkelanjutan, yaitu tentang permasalahan talak. At-talaq dibawakan di sini oleh Imam Al-Barbahari karena adanya juga orang-orang yang menyelisihi hal ini, yang bergampangan sehingga dia membolehkan seorang suami untuk rujuk kepada istrinya padahal sudah talak 3 sekaligus tanpa mengindahkan peraturan yang ada di dalam syariat ini. Nah, adapun definisi talak secara bahasa adalah al-hillu wa raf'ul qaid. Talak secara bahasa artinya melepaskan dan mengangkat ikatan. Adapun secara istilah, talak adalah raf'u qaidin nikah fil hal awil ma'al bilafdin maksus aw ma yaqumu maqamahu. Talak adalah melepaskan akad nikah pada saat itu, yakni saat diucapkan. Jadi talak bisa ketika itu juga sehingga jatuh talak, pada saat diucapkannya ketika itu juga jatuh talak. Au fil ma'al, atau pada waktu yang akan datang. Berarti talak juga boleh ditaklik, ia digantungkan kepada sesuatu di masa yang akan datang. Misal seorang suami berkata kepada istrinya, kalau kamu keluar rumah tanpa izin, nanti saya talak atau jatuh talak. Ini tidak jatuh talak ketika si suami berkata, namun jatuh talak ketika hal itu terjadi. Suaminya keluar rumah entah untuk suatu keperluan, lalu si istri menganggap tidak adanya suami, dia melanggar larangan itu. Akhirnya dia keluar rumah tanpa izin suami, padahal memungkinkan untuk izin. Lalu dikabarkan kepada si suaminya bahwa istrinya kemarin keluar rumah. Maka ketika hal itu terjadi, jatuhlah talak. Ini maksudnya pada waktu yang akan datang. Jadi talak bisa terjadi ketika itu juga jatuh talak, atau bisa waktu yang akan datang dengan syarat suatu kejadian yang diancamkan oleh sang suami. Jika si istrinya melanggar dari ancaman itu, maka jatuh talak. Bilafdin maksus, dengan lafaz yang khusus. Au ma yaqumu maqamahu, atau dengan lafaz kinayah, yaitu kiasan.
Di sini Al-Imam Al-Barbahari menerangkan tentang masalah talak. Dan ketahui jamaah rahimakumullah, talak itu ada dua dari sisi lafaz pengucapannya. Ya, jadi pembagian talak ada yang dari sisi lafaz pengucapannya, ada yang dari sisi jenisnya, ada yang pembagian dari sisi hukumnya. Kalau dari sisi lafaz pengucapannya, talak ada dua. Yang pertama disebut dengan sharih. Lafaznya tegas, jelas. Seperti seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya talak." Ini jelas, sharih, maka jatuh talak ketika itu juga. Lafaz yang kedua yaitu kinayah, kiasan. Misal seorang suami berkata kepada istrinya, "Pulang sana ke rumah orang tuamu." Ini kiasan. Apa perbedaannya sharih dengan kinayah? Lafaz pengucapan talak perbedaannya jika jelas dan kiasan. Kalau jelas ini tidak ada kaitannya dengan masalah niat. Ya, sedangkan kiasan harus diiringi dengan niat. Artinya apa maksud ucapan si suami? Misal si istri bertanya, "Apa maksud kamu berkata seperti itu?" Ya. Nah, jadi harus dengan niat. Nah, kalau tidak diniatkan dengan ucapannya semacam tadi, "Pulang sana ke rumah orang tuamu," tidak diniatkan untuk mentalaknya, tidak jatuh talak. Lalu terus apa maksudnya dia berkata? Mungkin ada beberapa kemungkinan. Di antaranya mungkin saja si suami enggak mau bertengkar, tidak mau ribut-ribut dengan istrinya, karena mungkin istrinya ini mulutnya tidak mau diam, sering memancing emosi, ya, sehingga dikhawatirkan keberadaan di sisinya akan memancing emosi dia. Lalu dia ke sana, "Pulang ke rumah orang tuamu." Maksudnya cuma sekedar tidak mau ribut-ribut, tidak mau bertengkar, apalagi nggak enak mungkin sama tetangga, apa ya semisalnya. Nah, yang seperti ini jemaah rahimakumullah tidak jatuh talak. Ya, jatuh talak ketika suami ditanya oleh istrinya, "Apa maksud kamu menyuruh saya pulang?" Kalau dia bilang, "Saya menceraikan kamu," maksud saya, nah, berarti jatuh talak. Kalau niatnya seperti itu. Nah, tetapi jemaah rahimakumullah, ini pembagian talak dari sisi lafaz pengucapannya. Ya. Walaupun sebenarnya seorang suami itu tidak boleh mengusir istrinya dari rumah. Ya. Jadi kalau kata kalimat kiasan tadi, "Pulang saja sana ke rumah orang tuamu," niatnya tidak mentalak sekalipun, dia keliru. Seandainya talak niatnya pun tetap keliru. Kelirunya dari sisi mengeluarkan istri dari rumahnya, karena statusnya masih istri, baru talak satu. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini diantara kekeliruan yang banyak dilakukan oleh suami, menganggap kalau sudah menceraikan istrinya itu enggak boleh lagi satu rumah. Sehingga suami berkata, "Sana bungkus pakaianmu, kamu sudah saya talak, pulang." Ya, ini keliru, bertentangan dengan firman Allah Taala dalam surah At-Talaq ayat yang pertama. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihin. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka. Ini menunjukkan istri yang sudah ditalak satu masih mempunyai hak tempat tinggal, mempunyai hak nafkah. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan kata Allah, ya, janganlah mereka itu diizinkan keluar rumah
kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji secara terang-terangan. Tilka hududullah wa tilka hududullah. Itulah batasan ketentuan hukum Allah. Nah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Lihat, di sini Allah mengatakan orang yang melanggar batasan ketentuan ini dia telah menzalimi dirinya sendiri. Berarti seorang suami yang mengusir istrinya, ya, dia telah berbuat zalim. Begitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, talak dari sisi lafaz itu dua pembagian. Ya, ada yang tegas, ada yang kinayah, kiasan. Kalau kiasan harus dengan niat. Ya. Apa maksud daripada ucapannya itu? Nah, jamaah rahimakumullah, di poin ke-57 ini Al-Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan bahwasanya masalah talak, perceraian itu adalah perkara yang ada syariatnya di dalam agama kita berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan juga kesepakatan para ulama. Di antara dalil disyariatkannya dalam agama masalah talak ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul iddah. Ya. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 49 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah, tsumma talaqtumuhunna, kemudian kamu ceraikan mereka. Di sini terjadi kalimat perceraian. Artinya dibenarkan ya adanya syariat talak. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau tadi kita sudah jelaskan pembagian talak dari sisi lafaz pengucapannya, sekarang pembagian talak dari sisi hukum. Apa hukum talak? Hukum cerai itu apa? Menurut jumhur ulama, hukum talak itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda, sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan dan juga maksud dari orang yang mentalak. Ya, ini jumhur. Jadi hukum talak nggak bisa dipatok satu. Berarti hukum talak bisa menjadi wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Bagaimana itu perinciannya? Talak yang wajib, jadi wajib dia mentalaknya. Misal karena ila itu seperti seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Jadi suami saking kesal tapi dia juga nggak mau cerai, misal, tapi dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu selama 4 bulan atau lebih dari itu. Apalagi kalau dia bilang saya nggak akan campur lagi denganmu selama-lamanya. Nah, suami yang seperti ini kita katakan wajib dia mentalak istri jika si istri menuntut untuk ditalak. Kenapa? Karena haknya istri untuk mendapatkan nafkah batin. Ketika dia bersumpah seperti itu, ya sudah, istri lebih memilih untuk berpisah, maka wajib bagi suami untuk mentalak. Nah, atau contoh talak yang wajib, misalkan madarat yang menimpa salah satu dari kedua pasangan tadi tidak lagi bisa dihilangkan kecuali dengan perceraian. Ya, maka ini juga wajib karena Rasulullah SAW berkata kepada orang yang mengeluh
kepada beliau tentang kebejatan istrinya. Ada seorang suami mengeluhkan, ya Rasulullah, istrinya bejat, jelek akhlaknya, sudah menimbulkan madarat bagi dirinya. Apa kata Nabi? Talikha, perintah untuk talak dia, wajib berarti. Ya, misal salah seorang dari pasangannya pecandu narkoba, ya, atau suka mabuk-mabukan, ya, atau tidak sholat, ya, tidak mau sholat, maka seperti ini wajib mentalak. Talak yang sunnah, misal apabila si istri atau suami melakukan hal-hal yang menampakkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, sudah ada upaya untuk nasihat, ya, dia telah menasihatinya namun tidak juga ada perubahan, akhirnya tidak sanggup untuk tetap hidup bersama dia karena pelanggarannya itu, ya, maka ini sunnah untuk mentalak. Adapun talak yang mubah, apabila nampak dari suami atau istri akhlak yang jelek dan muamalah yang tidak baik, ya, maka mubah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau dia mau bersabar dan terus menasihatinya sambil berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, tentu ini adalah hal yang sangat baik. Sedangkan talak yang makruh, yaitu seorang suami mentalak tanpa ada keperluan, tanpa ada sebab, maka yang seperti ini makruh. Karena apa? Dianggap sebagai perkara yang jelek dalam muamalah. Ya. Dan yang kelima, talak bisa menjadi haram. Nggak boleh mentalak ketika itu. Bagaimana talak yang haram? Apabila masuk dalam kategori talak bid'i, talak yang bid'ah. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembagian talak dari sisi hukum. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun setelah kita jelaskan 5 macam hukum, mana yang menjadi asal? Yang menjadi asal hukum talak itu yang mana? Ya, maka pendapat yang benar, yang menjadi asal hukum talak itu tidak dibolehkan. Ya, walaupun di sana ada hadis, tetapi lemah kedudukan hadisnya, dan ini sering kita dengar, abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, tetapi lemah hadisnya. Nah, ini menurut pendapat yang terkuat, hukum asalnya talak itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena melihat tujuan daripada pernikahan. Tujuan akad nikah itu pada asalnya untuk continue, untuk terus menerus, untuk berkelanjutan. Berarti sebaiknya suami istri untuk berupaya menghindari terjadinya perceraian. Nah, adapun ya, apabila kondisinya yang memang sudah tidak mungkin untuk bersama lagi, ya, suami dan istri satu dengan yang lainnya sudah saling membahayakan, atau bahkan bisa memberikan dampak negatif kepada dirinya kah, atau kepada anak-anaknya kah, sehingga tetap bersamanya pun sudah tidak ada maslahat lagi, maka dengan disyariatkannya talak itu ada solusi, ada jalan keluar, dan ada penyelesaian dalam masalah rumah tangga. Nah, ini jemaah rahimakumullah menunjukkan hikmah yang sangat besar syariat Islam dalam masalah talak, perceraian. Nah, kenapa? Karena tadi di dalam syariat talak itu ada penyelesaian masalah yang terjadi antara suami istri kalau memang sudah diperlukan untuk talak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan." Setelah talak itu boleh rujuk dengan cara yang baik
atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Nah, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya Allah. Wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha bijaksana. Inilah jamaah syariat talak di dalam Islam. Ya. Karena tadi hikmahnya, kalau dalam suatu pernikahan sudah tidak ada lagi maslahat, sudah saling menimbulkan bahaya, sudah menimbulkan dampak negatif, maka jalan keluarnya, penyelesaiannya adalah dengan talak. Nah, adapun kita lihat di negeri-negeri kafir yang mereka tidak membolehkan perceraian, negara kafir ada yang melarang perceraian karena menurut mereka satu kali nikah itu untuk selamanya. Atau ada juga yang mempersulit urusan orang yang mau bercerai. Ya. Sengaja dibuat peraturan yang sangat ketat di negaranya untuk masalah ini. Sengaja dipersulit. Sehingga jamaah rahimakumullah, sesuatu yang menyelisihi syariat Islam akan dampaknya itu dampak negatif. Kita lihat bagaimana dampak negatif yang timbul akibat hal yang demikian, mempersulit perceraian. Ya. Akhirnya banyak kerusakan yang timbul karenanya. Misal seorang istri tidak kuat lagi bersama suaminya yang bejat, tapi tidak bisa cerai. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Atau demikian juga seorang suami sebaliknya, ya, tidak bisa cerai dengan istrinya, padahal rumah tangganya sudah demikian semrawut, tidak bisa lagi bersama. Sementara kebutuhan biologisnya semakin memuncak, ya, dia tidak bisa menikah lagi karena tidak bisa cerai dengan yang pertama. Akhirnya solusinya terjadi perzinahan, perselingkuhan, dan yang semisalnya. Nah, ini kerusakan-kerusakan akibat dilarangnya perceraian atau dipersulitnya suatu masalah perceraian. Nah, jadi subhanallah ya jemaah, bahwa talak, perceraian itu kalau ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan aturan syariat, ini menunjukkan keindahan Islam. Ya. Nah, akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam masalah talak. Di antaranya dia harus memperhatikan syarat-syarat talak. Syarat talak ada 4. Yang pertama, mukallaf. Ya, balik. Sudah balik dan berakal. Syarat yang kedua, waras dia, enggak gila, tidak juga mabuk. Ya. Adapun dalam kondisi tidak waras, misal dalam kondisi sangat marah, emosinya memuncak, ya, sehingga akalnya tertutup, dia tidak bisa lagi memikirkan apa yang dia ucapkan, enggak sadar, akhirnya dia mengucapkan kalimat talak, maka yang seperti ini tidak jatuh. Demikian juga seorang yang mabuk, ya, dalam keadaan mabuk, lalu istrinya memancing atau bukan memancing, melakukan kesalahan sehingga kondisi suaminya yang lagi mabuk ini marah, ya, lalu berucap kalimat talak, ya, atau terkadang kalimat talaknya saja sudah menunjukkan kalau dia lagi mabuk. Misal bagaimana, kamu saya talak sebanyak bintang di langit. Ya. Jadi lagi mabuk, kamu saya talak sebanyak bintang di langit. Ya. Padahal talak itu cuma 3, dia bilangnya sebanyak bintang di langit. Nah, ini mabuk ini, nggak jatuh talak. Jangan dianggap langsung istrinya bungkus pakaian dia pulang. Pas suaminya sadar, mana istri saya? Ditelepon, kamu tadi bilang talak saya lagi mabuk misal, naudzubillah.
Syarat yang keempat, apa yang ketiga ya? Talak itu datangnya dari suami, bukan dari istri. Ya. Kalau dari istri namanya lain lagi. Ya. Talak datangnya dari suami. Atau bukan dari suami tapi suami mengizinkannya. Ya, suami mengizinkannya. Ini seperti kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adanya seorang lelaki punya istri 4. Ya. Ta'addud, subhanallah. Tetapi dia tidak bisa menjaga keharmonisan dengan 4 istrinya itu. Akhirnya suami yang punya 4 istri ini mentalak semua ke-4 istrinya dalam 1 hari. Ya. Akhirnya dia pada suatu hari karena ribut-ribut dia dengan istrinya yang pertama, akhirnya dia berucap, "Kamu saya talak." Jatuh talak. Istri yang pertama sudah talak. Ya. Kemudian istri yang pertama curhat ke istri yang kedua, "Saya ditalak sama suami." Istri yang kedua datang ke suaminya, "Kenapa kok kamu ceraikan dia? Kan dia adalah yang pertama, cinta pertama kamu gini." Ya kan? Akhirnya yang kedua dibilang, "Kamu ikut-ikutan, kamu juga saya talak." Nah, ini istri yang kedua ditalak juga. Ya. Istri yang ketiga sama juga seperti itu. Datang memberikan nasihat, "Kenapa kamu talak istri yang pertama dan kedua? Kamu lagi ikut-ikutan, kamu juga saya talak." Nah, akhirnya terus sampai ke-4 istrinya ditalak. Terjadilah keributan di dalam rumahnya ini. Ya, seorang suami diserang oleh 4 istrinya, "Kenapa kamu ceraikan saya cuma masalah gini." Akhirnya ya, istrinya tetangga orang dengar. Ya. "Ada apa ini ribut-ribut? Ini kawan saya, dia datang. Ini dia menceraikan saya." Akhirnya istri tetangga ini bilang, "Kenapa kamu ceraikan istri-istri kamu?" Akhirnya, "Kamu lagi. Kamu saya talak kalau suamimu mengizinkan." Akhirnya suaminya ternyata CS juga sama dia. "Iya, saya izinkan dia ditalak." Nah, yang seperti ini berarti jatuh talak. Ya, yang seperti ini jatuh talak. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah talak nggak boleh sembrono, nggak boleh sembarangan mengikuti emosi, harus punya akal. Ya, berarti ini syarat yang ketiga, talak datangnya dari suami. Bisa juga bukan dari suami tapi sudah mengizinkan. Misal suaminya nggak ada kuasa untuk mengatakan di hadapan istrinya, ya, lalu dia mewakilkan seseorang, "Tolong kamu sampaikan ke istri saya." Ya. Atau misalkan 2 orang sahabat dekat, ya, sahabatnya ini bilang kepada suaminya, orang ini, karena sahabatnya melihat kurang ajaran istrinya misal, kemudian dia bilang, "Ya, kamu saya talak." Padahal bukan siapa-siapa, kalau suami mengizinkan. Nah, sahabatnya sudah mengerti bahwa karakternya demikian, sudah diizinkan, jatuh talak juga. Atau seperti kisah yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim tadi. Kemudian syarat yang keempat, ya, talak itu bukan karena dipaksa, jadi dengan pilihan sendiri. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun bermain-main dalam ucapan talak ini jatuh talak atau tidak? Misal seorang suami lagi guyon dengan istrinya, ya, kemudian kamu kalau nggak mengizinkan saya nikah lagi, ya, kamu saya talak. Enggak, saya nggak bakal mengizinkan kamu. Sudah, kamu saya talak. Nah, padahal bercanda. Bercanda. Apakah jatuh talak? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan jatuh talak karena berdasarkan hadis yang datangnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Nabi SAW bersabda, "Talatun jidduhunna jid wa hazluhunna jid." Ada 3 perkara sungguh-sungguhnya dianggap dihitung sungguh-sungguh, dan main-mainnya pun dihitung sungguh-sungguh. Ya, main-main dihitung sungguh-sungguh. Ya.
Nah ini yang terkadang sinetron, di apa ya kan, sandiwara melakukan akad nikah, sandiwara mengucapkan kalimat cerai, atau suami istri melakukan suatu perang yang di situ mengharuskan ceritanya dia mentalak istrinya, dilakukan. Nah ini kata Rasulullah, ada 3 perkara yang main-mainnya pun dianggap atau dihitung sungguh-sungguh. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah an-nikah. Nikah, melakukan akad nikah, main-main, kita latihan dulu misalkan. Ya. Yang kedua, tolak. Ya, seperti tadi, main-main kepada istrinya. Ya. Dan yang ketiga, rujuk. Nah ini 3 perkara. Adapun pendapat kedua, enggak, tidak terhitung talak kalau karena main-main. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 227. Allah berfirman, wa in azamut talaq, jika mereka berazam untuk talak. Nah, jadi kalau dalam masalah mentalak harus ada azam, ya, nggak bisa main-main. Ini 2 pendapat. Bagaimana digabungkannya? Ya, penggabungan 2 pendapat ini, jika seorang bersungguh-sungguh maka itu terhitung talak. Adapun jika dia tidak sungguh-sungguh, bermain-main, tidak dihitung talak. Tetapi tidak sepatutnya seseorang itu bermain-main dengan lafaz-lafaz syar'i seperti ini. Tercela, ya. Makanya nggak boleh juga seorang suami main-main mengancam istrinya, ya, dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, jamaah rahimakumullah. Sekarang pembagian talak juga dari sisi hukum, ada yang talak sunni, ada talak bid'i. Talak sunni artinya talak yang sesuai dengan syariat. Talak sunni ada 4 syarat. Yang pertama, talak tidak boleh dilakukan di masa suci. Talak dilakukan di masa suci, bukan istrinya sedang haid. Nah ini juga yang menunjukkan bahwa seorang suami kalau mau menceraikan istrinya, jangan hanya terbawa emosi dan amarah, ya, harus berakal ya. Yang pertama, talak dilakukan di masa suci. Ini talak sunni. Syarat yang kedua, belum digauli di masa sucinya. Ya. Tidak terjadi hubungan badan di masa suci itu. Ya. Misal seorang istri haid 5 hari. Hari ke-6 suci, hari ke-7 dan seterusnya bersih, tapi di hari ke-7 misal suami ini menggauli istrinya. Ya. Hari ke-8 terjadi pertengkaran hebat, akhirnya suaminya bilang, "Kamu saya talak." Padahal 2 hari yang lalu baru saja bercampur. Nah, ini enggak boleh. Ini talak bid'i. Ya. Kenapa kok enggak boleh? Kan saya mencerai dia di masa suci. Iya, tapi kamu sudah mencampurinya. Ya. Syarat yang ketiga, talak sunni itu kalau memang kondisinya hamil si istri, hamil yang nampak. Akhirnya misalkan tadi ya sudah, saya tidak menceraikan dia. Kenapa? Karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan. Ya, nanti tunggu dia haid lagi. Ternyata sudah waktunya haid, enggak kunjung datang bulan. Ya, telat seminggu, telat 2 minggu. Oh, ternyata positif hamil dari hubungannya itu. Ya, suami sudah berazam memang ingin menceraikannya. Akhirnya tetap dia ceraikan, padahal istrinya sedang hamil. Apakah dibolehkan? Boleh. Ya, tidak masalah mentalak dalam kondisi istri sedang hamil. Ya. Dan syarat yang keempat talak sunni itu enggak boleh talak 3 sekaligus. Nah, ini 4 syarat dikatakan talak sunni. Sehingga barang siapa yang menyelisihi salah satu dari 4 syarat ini, maka berarti dia telah melakukan talak bid'i, yaitu talak yang haram. Tadi kan kita sudah jelaskan pembagian talak. Talak yang haram yaitu talak yang masuk dalam kategori talak bid'i. Iya. Artinya berdosa dia melakukan talak dalam kondisi yang menyelisihi 4 syarat tadi. Iya. Di antara hadis atau dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar
radhiyallahu an, dia pernah mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Istrinya sedang haid, dia talak. Ya. Maka ayahnya Ibnu Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa putranya telah mentalak istrinya padahal istrinya sedang haid. Ya. Ini menunjukkan perhatian seorang ayah kepada anaknya itu tidak terputus karena anaknya sudah menikah. Ini juga keliru besar. Orang tua menganggap sudah saya nggak punya tanggung jawab lagi kepada anak saya. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Urusannya masing-masing. Ini keliru. Sehingga ketika anaknya melakukan hal-hal yang menyelisih syariat tidak dinasihati, padahal seharusnya tetap menasihati. Nah di sini Umar bin Khattab mempunyai perhatian dalam masalah rumah tangga yang dialami oleh anaknya. Tetapi yang ingin ditanyakan dari sisi hukum, apakah hukum anaknya yang mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW bersabda, murhu falyuraji'ha. Suruh anakmu, yakni Ibnu Umar, suruh dia untuk rujuk. Tsumma yumsikha, kemudian dia tahan, tetap menjalin hubungan rumah tangga bersama. Hatta tathur, sampai istrinya suci, bersih dari haid. Ya, jadi tadinya sudah mentalak tapi lagi haid, kata Rasulullah, rujuk lagi. Ya, terus tahan sampai dia bersih. Summa tahir. Kemudian tunggu sampai istrinya itu haid lagi, haid yang kedua. Karena haid yang pertama di situ jatuh talak. Dia mentalak bid'i. Kemudian tunggu bersih sampai haid lagi yang kedua. Summa tathur, sampai dia bersih lagi. Summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaq. Kemudian kalau dia sudah bersih dari haid yang kedua, kalau dia mau tetap menahannya, tetap bersama. Lihat, ini pilihan Nabi. Ya, bukan dikasih pilihan yang pertama kalau dia mau ceraikan, kalau dia mau tetap tahan, tidak. Ini juga menunjukkan bahwa hukum asal perceraian itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena banyak anjuran-anjuran untuk mempertahankan rumah tangga. Sampai Nabi juga di sini memilih pilihan pertama, kalau dia mau tetap menahannya. Artinya tetap bersama. Wa insya'allah, kalau dia mau juga dia boleh menceraikannya. Yutalliquha tahiran, dia talak dalam keadaan istrinya ini bersih atau dia talak istrinya dalam keadaan sedang hamil. Nah, jemaah rahimakumullah. Nah, sekarang kalau Ibnu Umar jatuh kepada talak yang seperti ini, ya, talak bid'i, muncul pertanyaan, apakah dihitung satu talak? Jatuh satu talak, artinya hilang satu kesempatan, ya. Maka menurut pendapat yang kuat dihitung jatuh talak satu. Dari mana sisi pendalilannya? Karena Nabi SAW memerintahkan dia untuk rujuk, Sedangkan rujuk itu adalah istilah untuk sesuatu yang sudah terjadi jatuh talak. Begitu ya. Karena tadi murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk rujuk. Ya, dari sini dia menunjukkan, ya, sekalipun jatuhnya kepada talak bid'ah, namun talak bid'ah itu tetap dihitung jatuh talak satu. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, permasalahan yang juga sering muncul dalam masalah talak, yaitu bagaimana kalau seorang suami mentalak 3 sekaligus? Apakah dihitung 3? Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kata Imam Al-Barbahari, kalau sudah jatuh talak 3 ada tuntunannya bagaimana. Nah, sekarang dia langsung talak 3 sekaligus, saking emosinya, saking keselnya sama istri. Kamu saya talak 3 kali. Diulangi seperti itu. Atau enggak diulang-ulang, kamu saya talak 3. Nah,
Dilengkap 1 dan 2 nggak ada, langsung saya talak 3. Apakah ini jatuh talak 3 apa 1? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang kuat itu tetap dihitung 1 talak. Bukan 3. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga ulama yang lainnya. Dalil mereka firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, ya, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka bisa menghadapi masa iddahnya. Lihat, ayat ini memerintahkan kalau mentalak, berikan masa iddahnya untuk si istri. Sedangkan kalau 3 sekaligus, nggak dikasih kesempatan masa iddah. Nah, jadi tetap dihitung 1. Begitu juga firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Ya, kalau talak 3 sekaligus berarti menyelisihi ketentuan Allah. Ada tahapannya mentalak, nggak bisa 3 sekaligus. Kalau dia berucap talak 3 sekaligus, tetap dianggap 1 jatuhnya. Ya, tetap dihitung talak 1. Nah, kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila seorang suami telah menceraikan istrinya 3 kali, maka wanita itu haram baginya. Tidak halal baginya untuk menikahinya kembali hingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini namanya talak bain. Kan talak ada talak raj'i, bisa rujuk, ada talak bain. Dan talak bain terbagi lagi menjadi 2. Ada bainunah sugro, yaitu bain kecil, ada bainunah kubro, bain besar. Yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari di sini adalah bain kubro, bain yang besar. Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa perbedaan bain sugro, bainunah sugro, bain kecil, dan bainunah kubro, bain besar? Kalau bainunah sugro itu talak talak yang tidak dirujuk pada masa iddah. Suami mentalak istrinya, jatuh talak. Talak 1. Ada masa iddah 3 kali haid. Ya. Nah, kalau habis masa iddahnya si istrinya sudah 3 kali haid, suaminya ini enggak rujuk juga, habis masa iddah sudah. Ini namanya bain sugro, bain kecil. Kenapa dinamakan sugro, dinamakan kecil? Karena kalau si suami mau rujuk lagi, karena ini baru talak 1 atau talak 2, mau rujuk lagi, itu masih boleh. Tetapi karena masa iddahnya sudah habis, dia harus mengulangi akad yang baru, mahar yang baru, dan juga dipersaksikan lagi dengan wali, atau dengan istilah nikah ulang, ya, dengan istri yang sama. Nah, ini jemaah rahimakumullah perbedaannya. Kalau di masa iddah dia rujuk, cukup mengucapkan saya rujuk kepada kamu, selesai masalah. Nggak perlu akad baru, nggak perlu kasih mahar, nggak perlu ada wali dan saksi. Atau seorang suami rujuk malu dengan ucapan, tapi dengan rayuan, hingga akhirnya terjadi hubungan. Maka dengan terjadinya hubungan secara otomatis itulah rujuknya suami. Jangan kemudian si istri menjauh kamu dari aku, karena kamu sudah mencerai saya. Nah, ini anggapan yang keliru. Dianggap kalau sudah cerai nggak boleh melakukan hubungan. Suami tinggal bilang, iya saya rujuk. Tapi kalau suaminya rujuk udah habis masa iddah, maka itu yang disebut dengan bainunah sugro, bain kecil. Adapun yang disebutkan di sini itu bain kubro, sudah terjadi talak 3. Talak 1 rujuk, kemudian talak lagi rujuk, sampai talak 3 masih juga mau rujuk. Ya, kalau dia mau rujuk setelah talak 3 ini ada ketentuannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du." Jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua,
maka perempuan itu tidak lagi halal bagi dia hatta tankiha zaujan ghairah, hingga dia nikah dengan suami yang lain, nikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma ayyataraja'a. Jika suami yang lain itu, suami yang pertama menceraikannya, enggak ada dosa untuk rujuk lagi. Ya. In dhanna ay yuqima hududallah, jika memang keduanya beranggapan bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, di sini jemaah rahimakumullah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya sebanyak 3 kali, itu suaminya tidak boleh rujuk lagi kepadanya pada asalnya. Ya, sehingga perempuan ini nikah dengan laki-laki lain. Tapi diingatkan, tidak boleh tahlil. Apa itu tahlil? Misal suami sudah mentalak 3, kemudian dia ingin rujuk lagi kepada istrinya ini, mantan istrinya. Akhirnya dia tahu enggak boleh rujuk karena sudah 3. Dia datang kepada sahabatnya atau kepada kawannya atau kepada seorang laki-laki. Dia bilang, saya mau rujuk ke istri saya, tapi dia sudah saya talak 3. Sekarang gini saja, ya, kamu saya kasih dana, nikahi dia. Iya. Tapi ingat, setelah kamu nikahi, terjadi akad nikah, ya, kamu ceraikan lagi dia, supaya saya bisa rujuk. Nah, ini tahlil. Nah, laki-laki ini karena mata duitan, sudah baik-baik. Ya. Akhirnya nikah. Ditelepon, gimana? Udah selesai nikahnya? Sudah. Sekarang nanti kamu ceraikan lagi. Nah, seperti itu namanya tahlil. Dan ini tidak dibenarkan, bahkan termasuk perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallilu wal muhallal lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Artinya orang yang meminta tadi, suami yang pertama, dan orang yang menerimanya, itu dilaknat. Na'udzubillah. Jadi ini poin yang ke-57 dari keterangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang masalah talak. Dan yang diinginkan di poin ke-57 ini adalah talak bain, tapi bainnya bainunah kubro. Dan kita sudah jelaskan talak bain itu ada 2, ada bain sugra, ada bain kubra. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.